Oke, rekan-rekan semua, pecinta mobil Blazer dimanapun rekan-rekan berada. Hari ini kita akan coba mengupas salah satu masalah yang selalu terulang dan selalu menjadi momok yang menakutkan tentang kendaraan Opel Blazer ini. Oke, ada satu hal yang selalu menjadi kontroversi dalam hal tekanan oli. Banyak di berbagai kasus. Coba cek ini deh. Nih, jadi banyak kasus-kasus pada saat oli tidak naik, itu si metal sampai ngegulung kayak gini. Metalnya sampai ngegulung kayak gini. Nih ya, nih. Metalnya sampai ngegulung kayak gini. Dan sebenarnya ini tidak mesti terjadi kalau kita mengenali gejalanya. Karena ini akan sangat fatal akibatnya. Kalau misalkan ini indikasinya adalah oli tidak naik. Nah, jadi dia si metal ini dia tidak kena oli dan akhirnya ngegulung. Nah, patah-patahnya dia akan bisa jebol kayak begini. Ya. Nah, maksudnya kita akan coba deteksi apa sih permasalahannya bisa sampai kayak gini dan gejala apa sih sebenarnya yang menimbulkan hal ini. Pada saat mobil kita terjadi shooting trouble di area tekanan oli, itu akan ditunjukkan dengan satu nih, supaya teman-teman bisa tahu. Pada saat mobil di start, itu KPA oli akan naik ke 500. Nah, itu tandanya berarti pompa oli bagus. Tetapi setelah beberapa saat dipanaskan, tekanan oli itu nyender di red zone, dan mungkin cekesnya belum nyala. Tapi begitu diajak jalan pada saat mobil stasioner atau misalkan di lampu merah gitu, tiba-tiba cek gasnya jalan. Nah, seperti itu. Nah, ada tip-tip bagaimana untuk menghindari hal seperti tadi itu. Salah satunya mungkin pada saat kita pengecekan, itu kadang-kadang kita cepat memponis, artinya oh ini pompa oli, oh ini sweet oli. Nah, saya akan coba bagikan tip bagaimana cara mengecek. Nah, pada saat situasinya seperti tadi yang kita bicarakan bahwa oli red zone dan terjadi cek gas, langkah awal yang mesti kita lakukan adalah mengecek kondisi metal. Langkah kerjanya sangat mudah. Teman-teman tinggal buka bak karternya dan coba dicek kondisi metalnya. Nah, tanda-tanda daripada metal yang sudah aus, ini satu hal yang perlu kita waspadai, bahwa pada saat metal itu habis karena pemakaian, itu tidak akan menimbulkan gejala ngelitik atau misalkan suara yang ribut kalau metal itu masih ori. Nah, hanya diberikan tanda dengan temperatur oli yang nyender di red zone dan cek gasnya nyala pada saat stasioner. Oke, cara pengecekannya sangat gampang. Ini boleh ke sini. Nah, ini kan kalau misalkan mesinnya masih terpasang, teman-teman tinggal buka karternya dan coba dicek posisi metalnya. Ini kita bisa lihat, bandingkan. Nah, ini posisi metal yang tergores. Ini berarti ini kalau metalnya tergores kayak begini, dia akan bunyi tek gitu. Nah, kalau misalkan metalnya habis karena pemakaian, ini akan seperti ini. Dia akan merah kayak gini, dan ini tidak menimbulkan bunyi. Cuman tekanan oli jadi kurang. Seperti itu mungkin ya. Nah, jadi pada langkah awal pengecekan daripada kasus ini adalah coba dulu cek kondisi metalnya. Nah, kalau kondisi metalnya posisinya masih bagus atau misalkan ada abunya seperti tadi saya bilang, itu teman-teman bisa
kencangkan kembali dengan kunci momen supaya kekencangannya kembali utuh. Nah, langkah kedua baru kita cek kondisi pompa olinya. Ini seperti ini. Nah, untuk pompa olinya itu bisa dideteksi dengan kalau misalnya kita buka ini dia ada goresan. Ini coba ini. Dan ini dia harus posisinya padat. Nah, kalau dia udah goyang, berarti itu menandakan si tekanan oli ini pompa oli ini udah kurang bagus. Dan indikasinya adalah pada saat mobil itu digas di RPM sampai dengan 4000 misalkan lagi jalan, itu si KPA oli itu atau penunjuk ampere oli itu tidak lebih dari 250. Nah, kalau misalkan si penunjuk oli ampernya tidak lebih dari 250, berarti itu menandakan bahwa pompa oli ini lemah atau rusak. Jadi step by stepnya kita bisa tahu. Nah, kalau misalkan kendalanya terjadi di switch oli, itu dia hanya akan nyender di 500 dan tidak balik lagi. Berarti itu switch oli yang bermasalah. Jadi tip dari kita supaya menghindari hal-hal yang sedemikian fatal di mobil ini, pada saat pengecekan pastikan dulu, langkah awalnya adalah mengecek metalnya sebelum teman-teman melakukan penggantian part yang lain. Sebelum ganti pompa oli, sebelum ganti switch oli, pastikan dulu, cek metalnya dulu, baru ke langkah selanjutnya. Nah, hal ini tidak akan terjadi pada saat teman-teman bisa paham dengan gejala yang ada pada kendaraan ini. Karena si Blazer ini sangat gampang dideteksi karena semuanya sudah dikontrol oleh panel indikator. Yang terpenting adalah kita memahami gejalanya dan mengerti cara pengecekannya. Jadi jangan sampai salah analisa yang akan berakibat fatal. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman pada saat teman-teman menemukan gejala seperti itu. Jadi intinya pada saat cek gasnya nyala pada saat stasioner dan ditunjukkan dengan KPA oli yang di red zone, pastikan dulu cek metalnya. Jangan sampai mobil teman-teman kejadian seperti mobil ini. Oke ya, semoga bermanfaat. Terus berkarya dan tetap semangat merawat kendaraannya. Salam Padepokan DS Custom. Ya,